Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Eh, Alhamdulillah, syukur eh, masih diberikan Allah nikmat sehat dan kita akan lanjut ngaji kita di kitab eh, Syarah Qafrawi atas Al-Ajurumiyah dan Alhamdulillah kita sudah selesaikan terkait dengan alamatul i'rab yang panjangnya seperti kereta. Dan itu artinya kita sudah tuntas membahas bab yang paling panjang di dalam kitab ini, yaitu bab tentang alamatul i'rab, yang mana khulasahnya alamatul i'rab itu ada apa? Alamatul i'rab itu ada 4, raf'un wa nasbun wa jarrun wa khafdun wa jazmun. Terus isim itu ada 3, rafa, nasab, dan khafat. Dan fiil ada 3 juga, rafa, nasab, dan jazm. Terus isim dan fiil berserikat pada rafa dan berserikat pada nasab. Nah, itu adalah alamat i'rab. Sedangkan alamatul i'rab adalah masing-masing punya ragam. Artinya rafa punya 4, nasab punya 5, khafat punya 3, dan jazm punya 2. Itu adalah alamat i'rab yang panjang sekali. Dan Alhamdulillah kita sudah tuntaskan itu di pertemuan yang lalu. Dan pesan saya masih sama, karena kita ini sifatnya belajarnya itu teori, ya, kaidah, 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 kaidah saja, nggak pernah praktik. Nah, maka yang kemarin telah dipelajari harusnya langsung dipraktikkan. Tuh. Karena kalau saya lihat juga beberapa, saya menyadari itu. Dan mungkin ini saya juga pernah saya ulang lagi, pernah saya singgung juga ini. Kita itu kalau belajar, jadi satu-satunya metode belajar bahasa adalah dengan menakal, dengan riwayat. Itu adalah apa namanya, satu-satunya belajar yang paling efektif, efisien, dan sahih. Nah, bahasanya sahih. Kenapa? Karena bahasa itu adalah bicara tentang riwayat. Dan kalau begitu, belajar tentang bahasa itu bukan tentang siapa yang pandai, tapi siapa yang paling istiqomah. Paling istiqomah dalam apa, Ustadz? Paling istiqomah dalam mendengar, paling istiqomah dalam menggunakannya, paling istiqomah dalam membaca, paling istiqomah dalam menulis. Nah, jadi bukan siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling istiqomah. Nah, itu adalah hal yang perlu untuk kita garis bawahi dan perlu untuk kita terus ulang-ulang terkait dengan kenapa sih belajar bahasa, Evan, bagaimana sih kita tuh belajar bahasa yang efektif? Nah, itu adalah kuncinya, yaitu mendengar, berbicara, mendengar, berbicara, mendengar, berbicara terus, berulang-ulang terus. Nah, itu adalah eh, metode belajar bahasa yang paling efektif dan efisien. Nah, terus sedangkan kita hari ini, apa namanya, yang
kita pelajari ini merupakan fase terakhir dari belajar bahasa, yaitu apa? Belajar kaidah. Jadi kalau boleh sedikit sharing, semoga nanti ini bisa diterapin kalau misalnya punya anak ataupun mau buka semacam bimbel ataupun yang semisalnya lah, mau berbagi sama teman-teman gitu. Nah, ada kalau nggak apa namanya ada em- empat atau lima deh, lima step ketika kita belajar bahasa. Yang pertama, step pertama itu step mendengar. Artinya ketika kita ingin mempelajari suatu bahasa itu kita banyakin mendengarkan bahasa tersebut. Dengar, dengar, mendengarkan saja bagaimana cara dia melafazkan, bagaimana intonasinya, bagaimana mimiknya, bagaimana tinggi rendahnya. Rasakan apa namanya pengalaman mendengar itu, sehingga nanti telinga itu terbiasa. Ketika sudah mendengar, bisa sudah mulai beranjak membaik dalam arti sudah mulai paham, kita lanjut ke berbicara. Udah di awal-awal kita seperti anak kecil aja, mama, mama, baba, misalnya. Ataupun yang semisal dengannya. Kita taklid aja, taklid buta. Bener-bener taklid buta. Apa yang dia omongin itu yang kita kita ucapkan terus seperti itu. Nanti kalau sudah punya banyak mufradat, baru kita mulai mencoba untuk menuliskan ataupun merapihkan lagi apa yang sudah diungkapkan lewat tulisan. Habis itu kita mulai membaca tulisan tersebut dan mulai membaca banyak hal. Baru deh setelah itu kita belajar kaidah agar apakah yang kita ucapkan ini sudah sesuai dengan kaidah atau belum. Nah, itu adalah step-step ataupun langkah-langkah kecil untuk kita mempelajari bahasa. Nah, memang yang apa ya, yang paling agak 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 sedikit menyedihkan itu kita selalu disuguhkan dengan kaidah-kaidah-kaidah sehingga ketika orang itu belajar bahasa Arab itu udah nyerah duluan, udah kayak wah udah deh saya nggak hafal-hafal, wah udah deh saya nggak paham-paham karena memang pembelajaran bahasanya tidak sesuai dengan fitrahnya dia berbahasa. Padahal kan kalau kita fitrahnya berbahasa kita kan mendengar dulu baru berbicara kayak seperti anak kecil itu. Nah, itu adalah sedikit sharing-sharing dari saya di awal-awal ini. Dan saya ingin menekankan bahwa praktik adalah menjadi hal yang menjadi prioritas utama. Praktik, 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 praktik terus. Setiap hari kalau bisa praktik terus. Jadi jangan dipikir saya sudah menjadi apa namanya sudah ngajar misalnya saya berhenti. Enggak. Saya terus kok. Saya terus apa belajar gitu. Bahkan hampir setiap hari itu saya mendengarkan syair-syair Arab. Supaya apa? Tadi supaya saya apa menambah mufradat saya gitu. Setiap hari ketika lagi nyuci mendengar, ketika lagi apa namanya motong-motong juga mendengar, ketika lagi apa namanya nyapu, ngepel dan lain-lainnya. Itu saya sambil mendengar syair-syair Arab itu. Saya sambil mendengar sela-sela itu. Terus alhamdulillah beberapa apa namanya setiap hari ngambil 5 bait syair, 5 bait, 5 bait, 5 bait. Sudah terkumpul 40. Sekarang sudah hampir terkumpul 50. Terus bertambah bertambah. Terus nggak cuma mencukupkan pada bait-bait syair aja, mencukupkan pada ilmu-ilmu yang lain. Terus gitu. Mulanya dari berapa Ustadz? Mulanya dari 5 atau dari 3 bahkan. 3 bait setiap hari kan itu kecil banget gitu. 3 bait, 3 bait, 3 bait dikumpulin terus sampai istiqomah. Sama ketika ngafal matan juga pun sama matan jurumiyah misalnya. Udah ambil dulu satu paragraf atau satu satu baris gitu. Satu ambil satu, tapi istiqomah terus. Alhamdulillah tuntas juga gitu. Terus matan hadis dan lain-lainnya sama satu satu satu. Nah, itulah yang apa yang alhamdulillah saya rasakan sekarang. Nah, kalau misalkan mau merasakan hal yang sama juga, coba deh dilakuin dan coba langsung dipraktikkan gitu. Lagi-lagi tanpa praktik, tanpa kita mau mencoba, tanpa kita tidak akan pernah bisa bergerak gitu. Dan apa ya, nggak kerasa gitu loh ilmu itu bertaut dengan diri kita. Kalau kita itu nggak hafal dengan ilmu tersebut. Malah bahkan cenderung kita kayak gini nanti. Ih, udah bertahun-tahun belajar tapi kok kayak nggak dapat apa-apa ya. Nah itu adalah salah satu bentuk kita
kekurang efektifan kita belajar. Jika kita udah belajar nih, belajar apa namanya ajurumiyah, secara kofroy misalnya, nih. Sampai udah hampir 1 tahun atau 2 tahun, hampir hampir setahun ini, udah hampir 30 atau 40 pertemuan, udah hampir mau setahun. Nah, kayaknya nggak dapet apa-apa ya, kok sayanya kayak saya lupa-lupa terus ya. Oh, berarti memang ada satu yang kurang, bukan kurang dalam belajarnya, tapi kurang praktiknya. Nah, itu. Jadi lagi-lagi saya sangat pesankan betul apa namanya praktik lah, praktik 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 terus. Kalau hanya sekedar belajar menerima kaidah, belajar menerima kaidah, nggak bakal ada manfaatnya. Malah bahkan cenderung kita menghabiskan umur kita hanya untuk itu. Makanya juga sering saya katakan jadi pernah tuh ada yang pernah cerita ke saya begini. Lagi-lagi nih sebagai sebagai ini sebagai pembukaan dulu ya. Pernah ada yang cerita begini, Ustadz, saya mau tinggal kelas aja Ustadz. Lah kenapa Bu? Saya mau tinggal kelas. Kebetulan ibu-ibu yang nanya. Ya Ustadz, saya nggak merasa kayak saya nggak merasa dapat apa-apa gitu. Lah, bukannya setiap hari tanya dan setiap hari ini sebagainya. Iya Ustadz, saya merasa kurang aja. Lah, terus saya jawab ke apa namanya ke ibu ini, Bu, Ibu apakah yakin ketika ngulang itu akan diberi waktu kosong sama Allah Subhanahu wa taala? Apakah yakin akan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah yakin bakalan diberikan materi untuk terus bisa belajar? Nggak ada yang bisa nggak ada jaminan. Maka apapun yang terjadi di depan itu tetap optimis aja gitu loh. Artinya jalani aja. Ketika memang yang kita jalani itu sesuatu yang memang sudah di dalam koridor kita gitu, kita mampu untuk mengulang, jalan terus aja gitu. Jangan pernah mengulang. Jangan pernah menghabiskan waktu untuk apa? Jangan pernah memperpanjang umur belajar. Nah, bahasa saya gitu. Jangan pernah memperpanjang umur belajar. Kalau bisa umur belajar itu diperpendek. Kalau bisa kita belajar 1 tahun, misalnya orang-orang biasa setahun. Kalau bisa kita tuh memperpendek 6 bulan. Nah, makanya penting itu apa yang disebut sebagai namanya apa namanya metode belajar atau manhaj dalam belajar. Jadi nggak semua kitab itu bisa, nggak semua kitab itu solih untuk dijadikan belajar. Nggak semua kitab, nggak semua kitab. Malah bahkan hanya ada kitab-kitab tertentu saja gitu loh, yang dia memang benar-benar solih untuk dijadikan kitab belajar. Nah, makanya saya pribadi cenderung ketika ataupun bersama teman-teman juga ketika membuka dars-dars itu saya memang yang kitab yang benar-benar kitab belajar, bukan yang kitab-kitab yang bukan kitab belajar. Nah, contoh contoh yang paling apa ya? Contoh yang paling yang pernah saya dapat itu ada orang membuka dars Jami'ud Durus Al-Arabiyah karya dari Mustafa Al-Ghulayini. Kata saya, itu bukan kitab belajar. Atau oke deh, kalau itu kitab belajar menurut antum, silahkan. Tapi kalau bagi saya itu bukan kitab belajar. Kenapa? Karena itu maklumatnya banyak banget gitu loh. Sudahlah banyak, nggak beraturan. Gitu. Saking banyaknya, akhirnya Taulib itu udah merasa nyerah. Wah banyak banget ini. Tapi ketika kitab-kitab yang sudah masyhur di kalangan para ulama, mereka apa ya sistematis bahasanya, sistematis dan juga sudah berurutan. Artinya kalau antum mau jadi ulama, itulah apa namanya jalannya gitu. Tapi kalau misalkan tadi menempuh jalan yang tidak biasa di 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 di, di dilalui oleh para ulama, kemungkinan antum salah jalan. Itu kurang lebih pentingnya manhaj dan pentingnya kita itu mempertimbangkan umur belajar kita. Jadi kalau bisa umur kita belajar itu diperpendek, perpendek lah. Jangan diperpanjang gitu. Jangan diperpanjang dengan males, jangan diperpanjang dengan gak mau praktik, jangan diperpanjang dengan leha-leha. Terus, nah, makanya coba bayanginnya begini. Kalau saya pribadi ya, bayanginnya adalah eh, kita semua pasti nggak mau dilempar ke neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti. Nah,
Coba bayangin kebodohan itu adalah seperti neraka. Jangan 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 mau diri kita itu dilempar ke dalam neraka sebagai jangan mau diri kita itu bodoh dilempar dalam kebodohan sebagaimana kita itu nggak mau diri kita itu dilempar ke dalam api neraka. Coba deh, bayangin itu, bayangin kebodohan itu adalah neraka dan kita nggak ingin itu. Niscaya insya Allah itu akan membuka ruang pikir kita untuk terus semangat gitu. Saya nggak mau dimasukkan dalam api neraka. Saya nggak mau masukkan dalam api neraka. Seperti itu coba. Kebodohan sama dengan neraka. Coba deh. Itu difikirkan dan semenjak saya memikirkan hal tersebut ya. Jadi kayak rasa-rasa itu ketika mendapatkan sebuah maklumat itu belum tuntas itu kayak gelisah, nggak bisa tidur, dicari terus. Karena saya nggak ingin, siapa tahu kalau saya besok mati, saya mati dalam kebodohan, saya masuk neraka dong. Nah, kayak gitu. Itu rasa yang selalu menghantui ketika memang mendapatkan sesuatu itu belum tuntas sampai pada detailnya. Nah, itu sedikit apa nasihat dari saya yang saya dapat dari beberapa apa ya pengalaman saya dalam belajar. Gitu. Dan juga ini nasihat-nasihat dari guru-guru yang lain. Ini saya kumpulkan dan saya berikan ke para hadirin sekalian di sini. Nah, itu aja. Mungkin dari saya dan di awal ini kita akan coba lanjut lagi apa ngaji kita. Dan tadi udah saya singgung di awal bahwasannya kita sudah selesai di dalam bab yaitu yang disebut sebagai namanya alamatul i'rab. Nah, sekarang ini merupakan bab lanjutan. Atau bisa dikatakan ini bab penyempurna dari bab sebelumnya. Yaitu apa? Yaitu tentang fasal, tentang mu'robat. Apa yang disebut sebagai namanya mu'robat. Nah, di sini hanya menyebutkan secara sepintas aja. Mungkin kita bisa akan baca ini aja. Baca terus aja. Insya Allah ini mudah untuk digapai dan ini mudah untuk difahami. Ya, sekarang gilirannya siapa ya? Coba deh, Bu Rani, boleh Bu Rani? Ya, baik Ustaz. Ah, Bismillah. Al-mu'rabatu. Walamma anhal kalama ala alamatil i'rabi bi tafsilan yatakallamu alaiha ijmalan wa huwa da'bul mutaqaddimina minal muallifina rahimahullahu tamrinan lil mubtadi li'annahu adakhala fi nafsihi faqala faslun al-mu'rabatu qismani qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi faslun i'rabuhu ma marra fi babul i'rabi betul, betul, faroji betul, betul, betul. faroji faroji'ahu Faraji'hu, faroji'ahu lakin nasbah kunna ba'idin dun. limukhalifatihi li rasmil mansubi idlau nasbun li rasmi bi alfin ba'dal lami wa bakiyatul ya Ya, wa bakiyatul aujahu aujuhi. aujuhi johiratan wal faslu lugotan al habizu baina syai'aini wa istolaha ismun Was li tilahan. wastolahan wastilahan ismun li jumlatin minal ilmi mustamilatin ala masaili ghaliban. Oke, cukup dulu. Barakallahu fiik. Oke. Yuk, ini ada faidah latifah dari musonif kitab radhiyallahu taala anhu menyingkap tentang dakbul mutaqaddimin. Dakbul itu apa sih, Ustaz? Dakbul itu kayak semacam adat yang memang sudah mendarah daging. Adat yang sudah mendarah daging. Jadi kayak misal eh misal apa ya yang adat yang sudah mendarah daging ya itulah. Misal kayak lebaran sama dengan ketupat. Nah, itu. Lebaran sama dengan ketupat.
Itu kan sudah mendarah daging itu di negeri kita. Artinya kalau nggak lebaran kalau nggak ada ketupat, atau nggak lebaran lah kalau nggak ada ketupat itu. Nggak lengkap lebaran itu tanpa ketupat. Nah, kurang lebih begitu. Yang dimaksud dengan dakbul itu kayak gitu. Jadi dakbul itu adalah semacam kayak kebiasaan. Oke, dikatakan di sini walamma anhal kalam, setelah selesai al kalama membicarakan ala atas alamatil i'rab, alamat dari tanda-tanda i'rab, tafsilan secara rinci. Tafsilan di sini menjadi hal dari kata kalam atau menjadi menjadi kalam. Syara'a, syara'a ini menjadi jawab dari kata lama. Setelah ini maka kita syara'a memulai, yatakallamu musannif kitab itu memulai alaiha, memulai dengan alamatul i'rab ijmalan, secara global. Wa huwa da'bul mutaqaddimin. Ini merupakan kebiasaan, jalan tempuh para mutaqaddimin minal muallifina rahimahumullah taala. Kalau disebut mutaqaddimin atau disebut ulama mutaqaddimin, itu adalah ulama-ulama yang lahir atau yang mereka muncul di abad pertama Hijriah sampai ke 400 Hijriah. Pemisah antara mutaqaddimin dan mutaakhirin adalah Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Itu beliau adalah pintu pemisah antara mutaqaddimin dan mutaakhirin. Atau bahasa lain kholaf dan salaf. Salaf itu mutaqaddimin, kholaf adalah mutaakhirin. Tiang pemisahnya adalah Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Nah, kalau dikata-kata mutaqaddimin berarti langsung ke situ. Oke, minal muallifin, dari para penulis kitab rahimahullah taala. Sebagai apa? Tamrinan, sebagai ujian lil mubtadiin, untuk menguji orang-orang yang baru memulai. Jadi dirincikan dulu baru diijmalkan. Dirincikan baru diijmalkan. Rincikan diijmalkan. Itu untuk tamrin. Tapi kalau untuk menjelaskan, guru misalnya itu mengijmalkan dulu baru merincikan. Tuh. Oke. Kalau nanti belajar ilmu-ilmu yang lain, misalnya di kitab-kitab apa ya, di kitab-kitab kitab-kitab fikih lah, atau nggak usah jauh-jauh lah dari kitab-kitab mutabanat itulah. Itu biasanya ketika apa namanya, ketika menjelaskan itu diglobalkan dulu baru dirincikan. Nah, global rincikan itu merupakan dakbulnya mutakaddimin. Ketika apa? Ketika mereka merincikan sesuatu atau mengajarkan sesuatu. Tapi kalau 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 tamrin itu sebaliknya, ditafsirkan dulu baru diijmalkan. Nah, itu ya contoh. Oke, lianna liannahu, karena beliau rahimahullah taala adkhala fi nafsihi, karena beliau memasukkan ke dalam dirinya. Faqala, kemudian beliau berkata, faslun, ini fasal tentang al-mu'rabatu kismani, ada dua kisim, ada dua sinfun, ada dua bagian. Pertama, dia yu'rabu bil harokat, diirab dengan harokat, wa kismun yu'rabu bil huruf. Terus asli dari i'rab apa Ustadz? Aslinya adalah dengan harokat. Aslinya i'rab adalah dengan harokat. Kalau huruf berarti dia adalah far'un. Ya. Hukum asli i'rab adalah dengan harokat, bukan dengan huruf. Terus dikatakan faslun i'rabuhu mamarra fi babil i'rab. Fasal. Nah, faraji'hu, maka apa namanya? Silakanlah dirujuk. Lakinna nasbahuna ba'idun. Tapi kalau dinasab, nah, ini nanti coba saya cek lagi ya. Kata-kata nasbun ini apa? Eh, nasbun. Oke, ini kita skip dulu. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya lah. Saya coba cek lagi. Oke, baik. Berikutnya. Faslun, ini fasal lugotan secara bahasa.
Fasal itu apa? Fasal itu adalah al-hajizu baina syai'aini. Jadi fasal itu adalah hajiz, yaitu pemisah antara dua hal. Itu secara bahasa. Maksudnya apa secara bahasa Ustaz? Maksudnya kalau misalkan kita cari di dalam kamus, pasti kita akan mendapati fasal itu yang dimaksud adalah apa? Adalah sesuatu yang menjadi pemisah antara dua hal. Itu adalah fasal secara logotat. Yang kedua adalah apa? Wastilahan. Istilahan di sini maksudnya apa Ustadz? Istilahan di sini maksudnya adalah ketika kata tersebut dipakai oleh ulama-ulama nahwu. Dikatakan apa? Afan dikatakan ulama nahwu. Ya, dipakai sama ulama-ulama ketika menulis kitab. Mm. Apa itu? Ismun, dia adalah sebuah penamaan li jumlatin untuk sebuah kelompok minal ilmi dari sebuah ilm yang mustamilatin yang terhimpun ala masa ila ghaliban yang terhimpun dari beberapa masail. Oke. Saya pernah kasih tahu nggak tentang masail ini apa artinya? Pernah nggak ya? Saya kasih tahu. Pernah atau belum? Bu Rani, coba. Pernah dengar nggak istilah masail? Itu apa? Mbak Widya, Mbak Wika, coba pernah dengar nggak istilah masail itu apa? Enggak, Ustaz. Belum, Ustaz. Oke, belum ya. Type deh, coba deh. Coba. eh Fa'il hukumnya apa, Mbak? Mbak Wika. Fa'il hukumnya apa dia? Fa'il. Fa'il hukumnya apa, Mbak Wika? Hmm, yuk. Oke, keluar. Mbak Ulan, fa'il hukumnya apa, Mbak Ulan? Fa'il dalam Fa'il. i'rab Iya. Hukumnya apa dia? marfu, Ustaz. Marfu. Mubtada hukumnya apa, Mubtada? Marfu. Marfu. Khobar hukumnya apa? Marfu juga. Oke, semuanya marfu semua, ya kan? Tadi Mbak Ulan bilang fa'il marfu, mubtada itu marfu, terus al khobar itu marfu. Apa yang menyatukan fa'il, mubtada dan khobar? Ya gampang lah Ustadz. Yang menyatukan mereka ya tentu marfu ini yang menyatukan mereka, kan? Berarti bisa dong Ustadz, saya katakan kalau fa'il apa namanya? Saya masukkan mereka semua ini dalam bab namanya marfu'at. Ya boleh. Di sini ada fa'il, ada mubtada, ada khobar. Oke. Terus misalnya lagi maf'ulun bihi itu mansub. Terus apa lagi misalnya? Tamyiz itu mansub. Terus apa lagi? Hal itu mansub. Apa yang menyatukan mereka semua? Gampang lah Ustadz. Mansub ini ya sudah mansubat. Kita katakan bahwasannya apa? Apa namanya? Maf'ul. Lalu ada tamyiz. Lalu ada hal dan lain-lainnya. Nah, marfu'at mansubat. Oke, baik. Ini adalah contoh kecil dari apa yang disebut sebagai namanya masail. Oke. Secara garis besar, namanya masail ilmi, masail ilmu, masail ilmu, itu adalah kumpulan-kumpulan
sebagaimana saya mengumpulkan fa'il, mubtada dan khobar dalam bab marfu'at. Sebagaimana saya mengumpulkan maf'ul bihi, tamyiz dan hal dalam bab mansubat. Nah, ini yang disebut sebagai namanya masailul ilmi. Baik. Terus nanti kita berikutnya lagi, udah deh gini deh, biar biar apa namanya, biar lebih rapi dalam dalam ininya, dalam pemetaannya. Oke, baik. Pertama, tadi kita katakan fa'il itu marfu. Kalau misalkan kita coba i'rab fa'il marfu itu, maka pasti kita akan katakan fa'il itu adalah mubtada dan marfu itu adalah khobarnya. Oke? Nah, di dalam ilmu mantik, mubtada itu sebagai apa? Sebagai yang disebut sebagai namanya maudu. Sedangkan khobar itu disebut sebagai namanya mahmul. Nah, terus berikutnya kita itu diminta untuk membuktikan apakah fa'il itu marfu atau tidak. Gitu. Jadi penisbahan kita menisbahkan fa'il itu marfu, itu apakah sudah tepat atau belum. Nah, maka kajian tentang apakah fa'il itu marfu itu menjadi satu kajian tersendiri. Berikutnya, contoh lain lagi misalnya, as-sholatu wajibun, misalnya, wajibatun. Sholat itu wajib, contoh misalnya. Oke. Ini dia berlaku hal yang sama juga. Sholat itu menjadi mubtada, atau bahasa di mantiknya itu namanya maudhu. Sedangkan khobar itu, wajibat itu menjadi khobarnya. Dan ini menjadi yang disebut sebagai namanya mahmul. Nah, kita itu harus membuktikan apakah sholat itu benar-benar wajib. Nah, pembahasan tentang sholat itu wajib dikumpulkan menjadi satu pembahasan. Bab sholat. Itu. Terus misalnya lagi, contoh yang lagi, dalam bahasa Arab lagi misalnya, mubtada itu marfu. Ini kita ganti ya. Mubtada itu marfu misalnya. Mubtada itu mubtada, marfu itu khobarnya. Sama, mubtada itu jadi maudhu'nya, marfu itu jadi mahmulnya. Kita buktikan, apakah mubtada itu marfu? Nah, kita harus buktikan. Ketika kita sudah berhasil membuktikan, maka penjabaran tentang pembuktian atas kemarfuan mubtada itu menjadi satu bab tersendiri. Seterusnya begitu. Ketika di khobar juga pun sama. Khobar marfu. Kita coba untuk membuktikan apakah khobar itu marfu atau tidak. Kita buktikan. Nah, penjelasan tentang khobar kemarfuan khobar itu ditaruh di dalam satu bab tersendiri, yaitu bab khobar. Lalu bab-bab yang serupa itu dikumpulkan jadi satu. Yaitu apa? Yaitu babul marfu'at. Karena marfu, marfu, marfu. Dikumpulin jadi satu bab. Nah, taib. Begitupun juga dengan maf'ul misalnya. Maf'ul mansub. Kita buktikan apakah maf'ul itu mansub atau tidak. Kita buktikan. Nah, jabaran tentang penjabaran tentang membukti kita penjabaran tentang bukti bahwasanya maf'ul itu mansub adalah sesuatu yang akan dijadikan satu bab tersendiri atau satu bab subbab tersendiri. Begitupun juga dengan tamyiz itu mansub. Begitupun juga dengan hal mansub. Semuanya dikumpulin jadi satu bab namanya bab mansubat.
Begitupun juga dengan yang majrur. Sama. Idofah itu majrur. Isi majrur itu majrur. Dan seterusnya. Dikumpulin satu bab. Lalu, bab-bab yang besar itu, kita cari keterikatannya. Marfu, mansub, majrur. Oh, ternyata ketiganya itu membahas satu hal. Apa? Membahas tentang akhir dari sebuah kalimat. Nah, membahas akhir dari sebuah kalimat ini adalah maudu topik besar dalam pembahasan yang sepanjang pembahasan besar yang menghimpun marfuat, mansubat dan majrurat itu. Sehingga ketika kita ingin menyebutkan satu topik gini. Marfuat, mansubat dan majrurat dikumpulkan jadi satu. Apa yang menyatukan mereka? Yang menyatukan mereka bahwasanya mereka semua ini adalah membahas tentang akhir dari sebuah kalimat. Akhir dari sebuah kalimat. Lalu kita beri nama, apa sih ilmu yang membahas tentang akhir dari sebuah kalimat? Disebut sebagai namanya ilmu nahwu. Jadi kalau dikatakan ilmu nahwu itu apa? Ilmu yang membahas tentang akhir kalimat. Akhir kalimat itu apa aja bentuknya? Ada marfu, ada mansub, ada majrur. Marfu itu ada apa aja? Ada fa'il, ada mubtada, ada khobar. Mansub itu ada apa aja? Ada maf'ul, ada tamis, ada hal. Nah, yang dimaksud dengan masa ilul ilmi itu adalah ini. Fa'il sama dengan marfu, ini masail. Mubtada sama dengan marfu, ini masail. Khobar sama dengan marfu, ini masail. Nah, masail-masail ini dikumpulkan dalam satu wadah bernama fasel. Terus ini juga dikumpulkan dalam satu fasel. Fasel, kumpulan dari fasel-fasel namanya bab. Kumpulan dari bab-bab namanya adalah kitab atau ilmu bahasanya. Nah, ini yang disebut sebagai namanya masailul ilmi. Artinya, ketika kita sedang mempelajari satu fan ilmu, sebaiknya kita tuh beritakan atau kita tuh harus tahu dulu, ini topik besarnya itu bahas apa sih? Sehingga nanti kita udah mulai kebayang, oh bahwasannya ilmu nahwu itu hanya berfokus pada akhir dari sebuah kalimat. Ketika nanti ilmu nahwu itu bahas di luar dari akhir kalimat, maka itu bukan bagian dari ilmu nahwu. Contoh misalnya, dalam kitab Qatrun Nada itu, Ibnu Hisham itu menyebutkan bahwasannya fi'il mudhari itu dimulai dengan ya dan fi'il mudhari dimulai dengan dhammah. Secara sekilas itu tuh bukan bagian dari ilmu nahwu. Kenapa? Karena ilmu nahwu itu nggak membahas tentang bagian depan dari sebuah kalimat, tapi bagian belakang. Nah, oleh karena itu pembahasan sebenarnya nggak tepat ditaruh di situ. Tapi kenapa itu ditaruh di situ, Ustadz? Untuk tatimatul faidah, untuk menyempurnakan faidah yang ingin diberikan. Nah, inilah yang disebut sebagai namanya masailul ilmi. Nah, mafhum? Yang disebut sebagai Ustadz, namanya masailul ilmi, kalau kita bilang dia skup terkecil dari ilmu, benar nggak sih? boleh, Oh gitu. boleh. Ya Ustadz. Nah, seluruh fan ilmu yang ada di dalam sakofa Islam itu pasti kayak gitu. Apa namanya? Ininya, eh, cara pemetaannya. Semakin kita semakin kita tahu detail bagaimana memetakannya, kita semakin mudah untuk menggapai ilmu tersebut. Ilmu fikih misalnya, membahas tentang apa? As-sholatul wajibah, as-shaumul wajib, al-hajj wajib, az-zakatul wajibah, dikumpulin semua menjadi bab ibadat. Ya, tuh. Terus berikutnya dikatakan di sini,
Al-mu'rabatu mubtada'un marfu'un bid-dhammah zahira. Oke, afan. Iwastilahan ismun li jumlatin minal ilmi ya al-mustamilatin ala masaili ghaliban. Dan masail tadi sudah tahu ya. Masail itu maksudnya adalah mubtada dan khobar atau maudhu dan mahmul. Itu namanya masail. Bahasanya tadi Mbak Ika tadi skup kecil dalam ilmu ya boleh dikatakan seperti itu. Nah, tempat untuk menaruh masail-masail tadi itu namanya fasal. Jadi kalau ada faslun fi kada 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 kada, itu artinya dia itu sedang mengumpulkan masail ilmu. Nah, itu ya. Ya, ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut? Ada? Oke. Terus dikatakan al-mu'rabatu mubtada'un marfu'un bid-dhammah zahira, kismani khabarul marfu'ul mubtada wa alamatur rafihi al-alif niyabani dhammah musanna wa nun iwadun anit tanwin fil ismil mufradi wa qad yushkilu hadza bi annal mu'rabata jam'un wa kismani musanna wa la yukhbaru bil musanna anil jam'i. Nah, ini musannif kitab memberikan sebuah permasalahan kok bisa apa namanya kan al-mu'rabatu itu kan jamak terus dan kisman itu musanna kok bisa kisman itu menjadi khobarnya dari mu'rabat kisman itu menjadi khobarnya dari kata mu'rabat kan kita tahu kalau mubtada dan khobar itu kan harus apa mubtada dan khobar itu harus tatobuk harus selaras senada sekufu, sejenis. Artinya ketika mubtada'nya itu adalah khobar, ketika mubtada'nya adalah mufrad, maka khobarnya harus mufrad. Ketika khobarnya itu musanna, maka ketika mubtada'nya musanna, maka khobarnya harus musanna. Begitupun juga dengan tazkir dan taknis. Ketika mubtada'nya itu adalah muzakkar, maka khobarnya juga harus muzakkar. Nah, bagaimana dengan posisi kayak gini? Ketika kita katakan al-mu'rabatu kismani. Kan al-mu'rabatu kan jamak, kismani kan musanna. Bagaimana cara kita menjawabnya? Nah, musannif kitab bilang di sini. Kurang lebih begini. Gimana cara menjawabnya? Kan berarti salah dong Ibnu Ajurum. Loh, sabar dulu. Jangan langsung menyalahkan. Kita dengarkan dulu apa penjelasannya. Penjelasannya adalah bahwa kalimat mu'robat itu betul dikatakan jamak. Tapi coba deh kamu perhatikan. Di situ itu ada al. Ada al. Kita tahu makna al itu ada 4 secara rinci dan 2 secara global. Oke. Makna al-ta'rif. Al-ta'rif ya. 2 secara global, 4 secara rinci. Al dalam bahasa Arab itu membahas tentang 2 hal. Pertama, membahas tentang hakikat dari lafaz tersebut. Yang kedua, membahas tentang individu-individu yang terhimpun di dalam lafaz tersebut. Belum nyambung, Ustadz. Maksudnya gini. Ketika saya katakan al-insan, al-insan, maka kalimat al-insan itu punya 2 makna. Makna pertama adalah makna tentang bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Itu dari mana Ustadz bisa dapat tafsiran itu, Ustadz? Ya, dari al-nya. Karena al di situ, tafsir pertamanya itu menunjukkan tentang makna dari insan. Kayak seolah-olah kita tanya, manusia itu apa? Ma huwal insan? Ma huwa al-insan? Maka kita jawab hayawanun natiq atau hayawanun mufakir. Makhluk yang berpikir. Dari mana kita bisa dapat itu? Dari al. Nah, al di situ itu bermakna menunjukkan makna hakikat
dari lafaz yang sedang diberikan al itu. Itu makna besar pertama. Makna besar kedua, ketika dikatakan al-insan, maka yang dimaksud adalah Fikri, Widya, Wika, Wulan, Bu Dewi, Bu Endah, Bu Rani. Semua itu masuk ke dalam himpunan yang namanya al-insan. Nah, dalam hal ini, al-insan ketika merujuk kepada Fikri, Widya, Wulan, Wika, Mbak Bu Endah, Bu Rani, itu al di situ menunjukkan kepada afrod namanya. Kepada individu-individu yang ada di balik lafaz tersebut. Nah, itu adalah dua makna besar dalam al. Nah, di sini musannif kitab bilang bahwasannya al yang ada pada kalimat al-mu'rabah itu al yang menunjukkan kepada jins, kepada hakikat, kepada hakikat. Oke. Bukan merujuk kepada afrod. Bukan merujuk kepada afrod, tapi kepada hakikat. Yang mana artinya ketika yang dimaksudkan dalam kalimat al-mu'rabah itu adalah hakikat atau al-jins, jenisnya secara umum, maka sesuatu yang menjadi umum itu bisa berlaku kepada mufrad, bisa berlaku kepada musanna, bisa berlaku kepada jamak. Yang artinya nggak menjadi masalah ketika dikatakan al-mu'rabatu kismani, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena al yang ada pada kalimat al-mu'rabat itu terhimpun di dalamnya juga makna musanna. Artinya jumlah ini adalah jumlah yang sahihah. Nggak ada masalah kok ketika dikatakan al-mu'rabatu kismani. Sebagaimana nanti di bab mubtada dikatakan al-mubtada'u kismani. Al-mubtada kan mufrad Ustaz. Kismani musanna. Jawabannya sama. Karena al-mubtada di situ menggunakan al. Alnya bermakna al-jinsiyah atau al-lil hakikoh. Yang mana al-lil hakikoh itu berarti boleh untuk satu, boleh untuk dua, boleh untuk tiga, bahkan boleh untuk 1.000 orang sekalipun. Terserah. Nah, itu jawaban dari musonif kitab. Nah, kita baca dulu. Wa ujiba bi annal al, bahwasanya al yang ada di fil mu'robat, yang ada dalam kalimat mu'robat, itu lil jinsi atau lil hakikoh bahasanya. Maka fatu betilu maknal jam'iyah. Maka al jins ini membatalkan makna jinsiyahnya, makna jam'iyahnya dia. Makna kejamakannya itu hilang. Makna kejamatannya itu hilang. Artinya al-mu'rabatu itu bisa musanna karena mengikuti kata kismannya. Karena apa? Karena kata jamaknya itu hilang tersebab ada alnya. Nah, terus yang kedua kata beliau au atau juga takwil keduanya kata beliau anna kismani, bahwasanya kisim itu ala hazfi mudhofin. Itu ada yang dihapus kalimatnya. Wa takdir, dan perkiraan kalamnya zawatu kifmaini. Zawat. Zawat itu jamak dari kata zat. Zat itu musanna dia. Afan. Zat itu adalah maksud saya pengen bilang muannas kok musanna. Jamak itu zawat itu zat itu adalah musanna dan mufrad. Jamaknya dari kata zat adalah zawat. Jamaknya adalah zawat. Artinya al-mu'rabatu zawatu kismaini. Artinya sama-sama jamak. Terus dikatakan wa fahudzifal mudhaf, maka zawatnya dihapus. Lalu wa uqimal mudhaf ilaihi muqamahu. Kemudian kismaninya itu berdiri menggantikan kalimat zawat.
Karena zawat itu menjadi khobar, berarti dia menjadi khobar juga, berarti kismani. Fartafa'a irtifa'ahu fayakunul khobaru fil haqiqah. Maka dia dirofakkan tersebab dia menjadi pengganti dari khobar. Al-mudhaful mahdzuf. Yang mana dia menjadi pengganti dari muhdhaf yang mahdzuf. Nah, ini adalah jawaban dari musonif kitab tentang iskal atau tentang permasalahan yang sekiranya akan muncul di benak kita, kok bisa al-mu'rabatu kismani? Ini nggak sesuai dengan i'rab. Itu jawaban dari musonif kita. Oke, mafhum sampai sejauh ini? Ustadz, Mm-mm. apakah itu berlaku? Maksudnya contoh lain dari kondisi yang begitu selain dari al-mu'rabat dengan al-insan itu yang mana Ustadz? Ini sebenarnya ini sesuatu yang baru buat saya makna al ini gitu. Eh, Oke. karena tadi Bis. memang pas saya bacanya, saya pun tadi bertanya dengan itu, kenapa dia jadi gini ya? Padahal kan dia mufrad gitu tadi. Nah, Iya, ada nggak Ustadz yang lain? Maksudnya biar nambah ya, nambah pemahaman saya gitu. Contoh misal lain gitu. contoh lain di kitab Al-Ajurumiyah juga misalnya al-mubtada'u kismani. Nanti kita akan jumpai itu. Al-mubtada'u kismani. Mubtada itu ada dua macam. Pertama, Ber- Berarti Ustadz nggak bisa berlaku di semua isim gitu ya? bisa berlaku Oh di semua bisa. isim. Bisa. Kok al-mubtada'u al-khobaru kismani, al-khobaru kismani. Afan, bukan mubtada. Al-khobaru kismani. Gitu. Al-khobar, Ya khobar Ustadz. kismani. Berarti semua bisa, Mbak. Bisa semuanya. Semua bisa. Ada lagi yang tanya? Nah, satu lagi Ustadz. Ah, Terkait yang dihapus tadi ya, hmm, diperkirakan kan gitu kan. Nah, berarti itu eh, kita nggak bisa sembarangan kan gitu ya. Takdir hmm, kalamnya apa gitu hmm, kan. Itu kan betul. sesuai dengan berarti kan tergantung kemampuan kita kan Ustadz. Atau tadi kita nggak harus paham dulu kan isi dari kitab si musonif kitab itu tadi kan. Gitu kan Oke. Ustadz? Gini, saya jawab. Kalau untuk yang masalah kedua ini adalah, kalau bahasa saya ya, ini adalah ijtihadnya Nahwiyin. Ijtihad. Artinya, ulama Nahwu, ini pandangan saya ya, apa namanya, untuk mentakwil apa kenapa kok musonif kitab menggunakan kata zawat ini. Jadi, musonif kitab ataupun para Nahwiyin itu mencari apa ya kira-kira ya yang paling bisa untuk menjadi alasan untuk al-mu'rabatu itu kismani. Oh ya, itu ada yang dimahzuf. Nah, untuk yang ini benar-benar ilat. Apa bahasanya? Alasan yang dicari-cari oleh ulama untuk memenangkan dan tidak menyalahkan musannif kita. Itu, kadang seperti itu. Nah, dan banyak sekali ilat-ilat nahwiyin, ilat-ilat nahwu yang sebenarnya nggak masuk akal. Seperti yang kemarin kita panjang lebar membahas tentang apa kalau ingat tentang isim ghoiru munsharif itu, ya kan? Mungkin guru-guru yang lain nggak akan nyebutin itu gitu. Tapi kenapa saya sebutin Ustadz? Kenapa Ustadz nyebutin? Supaya tahu bahwasanya itu loh cara pikirnya ulama nahwu itu kayak gitu. Untuk mencari alasan kenapa kok isim ghoiru munsharif itu bisa jadi ghoiru munsharif. Nah, lagi-lagi itu adalah ijtihadnya para ulama nahwu untuk memberikan dalil bahwasanya ini harusnya begini gitu loh. Nah, gitu. Termasuk ini. Oke, ya, ada lagi pertanyaan? Nyambung ya? Hmm. Untuk yang ini, jadi lagi-lagi ini ijtihadnya para nahwiyin. Tadi bener nggak sembarangan berarti. Iya bisa Ustadz, insya Allah. Oke. Ya, ada dari Ibu Rani, Mbak Ulan, Mbak Widya, Mbak Indi. Ya Ustadz, berarti setiap dia alif lam ta'rif berarti dia selalu bermakna dua itu ya. Hmm, Maksudnya betul. satu makna hakikat dan satu makna
Jinsi Afrod tadi ya. namanya. Afrod. Afrod namanya. Individu. Individu. Coba contoh misalnya gini. Misalnya, nih, saya kasih contoh misalnya. Ini sebagai latihan ya. Untuk nanti menentukan ini alnya jenis apa gitu. Jadi nanti biar kita pandai. Oke. Misal, ini di kelas yang lain saya sering ulang-ulang ini, contoh ini. Karena contoh ini termasuk yang contoh yang paling mudah. Misal, ketika saya bilang kolamun. Kolamun artinya apa, Mbak Widya? Coba. Dalam bahasa kita, Indonesia, Pulpen, Ustaz. pulpen. Oke. Dia kalimatnya sendiri punya makna nggak kolamun itu? Jawabannya punya. Apa maknanya Ustadz? Maknanya adalah alatul kitabah. Ini maknanya. Ini lafaznya, kolamah lafaznya, dan alatul kitabah adalah maknanya. Oke. Ketika saya katakan begini, ketika saya katakan gini, istakhdim al-kolam fil kitabah. Gunakanlah pena ketika menulis. Oke. Sekarang saya tanya, kolam yang dimaksud di sini itu hakikatnya kolam atau individu-individunya kolam? Coba dipikir. Individu Istakhdim kolam. individu kolam. Oke, ada lagi yang lain? Hakikat atau jins atau pokoknya semua jenis pena masuk ke dalam sini. Ada yang punya pikir? Coba, Mbak Wulan coba. Ketika dikatakan istakhdim al-qalama fil kitabah. Apa tadi artinya saya gunakanlah? Gunakanlah pena saat menulis. Yang sedang diinginkan oleh orang memerintah itu apakah jinsunnya, genusnya kolam, genus ya, genus, ataukah individu di bawahnya kolam, afrodnya, individu. Hakikatnya lah kalau saya ngira. Maksudnya afrodnya kalau saya. Di, iya. Iya, Afrod sama hakikat, hakikatnya. afrod sama hakikat beda. Oh iya. Saya Satu, mikirnya gini, Ustaz. Dari kalimat ini, karena saya orang Indonesia, pulpen itu ya pulpen gitu. Oke, Gimana gitu? berarti jinsunnya ya, jenisnya ya, Oh iya, hakikatnya. jenisnya. Jadi Oke, pakai, gunakanlah. Berarti pulpen lah gitu. Oke, baik. Terus yang lain coba Mbak Widya, coba. Yuk kita coba melatih rasa bahasa kita, coba. Burani tadi bilang apa tadi? Afrod, Afrod. Ustaz. Ya, gunakanlah pena. Pena apa aja lah. Pena ini, pena itu boleh gitu. Itu berarti Gunakanlah itu afrod. kalau kayak gitu berarti genus. Iya. Hakikat itu berarti hakikat. Oke, baik. Yuk yang kedua, ada lagi, ada yang enggak? Mbak Widya, coba. Afrod atau genusnya? Afrod, Ustaz. Afrod, oke, Afrod. Ada lagi Mbak Ulan. Atau bingung? Ya Ustaz. Paling hakikat ya. Hakikat, oke, 3 berarti. Yuk, sekarang Mbak Indi coba dikatakanlah, gunakanlah pena. Yang dimaksud di situ tuh individu di bawahnya, pena, misalnya pena, katakanlah pena satu jenis gitu. Atau
Apapun penanya, yang itu berarti genusnya. Jika dikatakan gunakanlah pena saat menulis. Jadi afrod itu kayak misalnya apa? Tekno misalnya. Standar, ini berarti afrodnya, afrod dari pena. Nah, sedangkan genus itu berarti ya pokoknya apapun penanya gitu. Yang satu apa yang kedua? Yang genusnya atau afrodnya? Afrodnya Ustadz. Afrodnya, oke, toib. Dua. Terakhir, Bu Endah, coba. Afrodnya seperti tekno, standar, atau apapun penanya. Yang penting gunakanlah saat menulis, gunakanlah pena saat menulis. Genusnya oke. Jawabannya adalah yang genus. Dan barakallahu fiik untuk yang menjawab itu. Kenapa? Karena ini itu dia tidak peduli mau nulis pakai pena tekno, pena standar, mau pakai krayon, mau pakai apa, terserah. Saya nggak peduli. Yang penting kamu nulis pakai pena. Oke? Oke. Yang kedua, misalnya. Misalnya saya sama Mbak Wulan sedang berbincang gitu. Kita tahu di samping kita itu ada pena. Oke. Saya mau menilai tugasnya Mbak Wulan. Terus saya bilang sama Mbak Wulan, khudil al-kolam. Khudil kolam. Kira-kira bakal sembarangan nggak Mbak Wulan ngambil penanya? Enggak. Enggak. Oke. Berarti kalau enggak, berarti yang dimaksud itu tuh genusnya atau afrodnya. Afrod. Barakallahu fiik. Afrodnya. Oke. Kenapa? Karena nggak sembarangan pena, tapi pena yang ada di hadapan kita. Nah, baik. Oke. Sudah mulai kebayang belum perbedaan antara genus sama afrod ini? Jadi al itu benar-benar punya memberikan kita makna yang luas gitu. Gak cuma satu doang. Baik. Sekarang ketika saya katakan begini, ma huwal kolam. Apa itu pena? Saya sedang bertanya tentang afrodnya atau tentang genusnya. Coba jawab Bu Rani. Hakikatnya Ustadz, apa dari hakikatnya itu? Hakikatnya betul, berarti genus kan? Ya, nah ini namanya genus. Nah, ini adalah perbedaan antara afrod dan genus atau jeans dari al. Jadi nanti ketika kita menjumpai dalam Al-Quran itu ada al, kita harus curiga. Ini Al-Quran lagi bicara apa? Lagi bicara genusnya atau lagi bicara afrodnya? Misalnya ada kalimat asyajaroh. Coba kita takwil pakai ilmu yang kita ada hari ini. Itu Allah itu sedang bicara tentang sembarang pohon atau pohon tertentu aja nih. Misalnya lagi ketika katakan asyahru. Ini syahr ini apakah syahrnya itu umum, artinya semua jenis bulan itu masuk atau syahr-syahr tertentu aja? Itu coba digunakan. Sehingga nanti kita jadi terbiasa tuh. Oh, ini kayaknya nggak pas sih kalau kita artikan. Ulama itu begitu cara pikirnya mereka. Makanya ketika mengistinbat hukum itu mereka nggak sembarangan gitu loh. Allah aja itu berpengaruh, punya 4 jenis bahkan. Ini saya baru ngasih tahu 2 secara umumnya. Secara rincian ada 4. Tapi ala kulihal masuk ke 2 jenis ini. Karena nanti genus dibagi menjadi 2, afrod dibagi menjadi 2. Tapi kurang lebih ini. Oke, mafhum sampai sejauh ini. Ustadz, Ah, jadi
Apa bedanya jadinya dia dengan nakirah kalau gitu? Gini, Nah, gini. pertanyaan Kan bagus. Ya, pertanyaan itu bagus. pertama Ustaz. Pertanyaan Pertama ya. bagus. Terus. Yang kedua, karena tadi kita ke ayat Al-Quran, saya jadi ingat inna ma'al usri yusra. Nah, itu alnya apa di situ? Oke, pertanyaan bagus. Gitu Oke. kan. Nah, jadi dua ya Nah, Ustaz. taib, bagus pertanyaannya. Maka, ketika para ulama itu meninjau al ini, gitu ya, maka mereka katakan bahwasanya ketika al itu bermakna genus, maka al di sini itu dekat dengan nakiroh, dekat dengan nakiroh. Maka nggak salah nanti ketika eh saya lupa surat Al-Jumu'ah. Ya, surat Al-Jumu'ah ayat ke-5. Ketika dikatakan masalul ladzina hummilu taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar. Ada kata al-himar di situ. Kamatsali al-himar yahmilu asfaro. Yahmilu asfaro. Oke. Ini alnya apa? Kalau misalkan ditafsirkan alnya itu adalah al-genus, maka yahmil itu menjadi sifat dari himar. Kenapa? Karena himar di sini itu dekat dengan nakiroh. Berarti yahmil di sini merupakan sifat. Tetapi kalau misalkan kita tafsirkan al-himar di sini adalah afrod tertentu, yaitu himar yang kala itu dibicarakan oleh Allah, himar yang sedang dibicarakan itu, dan ayat itu turun, maka yahmil di sini adalah di-i'rab sebagai hal. Nggak tinggal pilih mana yang paling tepat. Kalau saya lebih berpandangan himar di sini adalah yang bermakna genus. Dan ini yahmil itu menjadi sifatnya. Artinya dalam ayat ini ya, tafsirannya adalah orang yang punya banyak kitab tapi nggak bisa memanfaatkan kitabnya itu seperti himar. Seperti kebanyakan himar. Apapun jenis himarnya. Mau himarnya ganteng, mau himarnya putih, mau himarnya sama-sama dia nggak bisa dalam tanda kutip bodoh. Gitu. Ini saya cenderung ke yang pertama. Tafsiran pertama. Tafsir kedua juga nggak masalah. Nah, itu satu. Terus pertanyaan kedua tadi tentang apa, Mbak? Yang itu inna ma'al usri yusra. Nah, Nah, alnya dalam hal itu itu, oke, dalam hal itu dia punya, jadi gini, ada kaidah bilang begini, ketika ada nakiroh, uh, oke, ketika ada nakiroh disebutkan dua kali setelah makrifat yang sama, maka itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, itu kaidahnya. Artinya antara coba ayat, ulang Ustaz. Maaf Ustaz, belum saya oke, catat. Ulang ya Ustaz. ketika dua nakiroh disebutkan, nanti coba saya cari ibaroh ibaroh patennya ya. Saya pernah catat kok. Intinya gini, ketika dua nakiroh disebutkan pada satu makrifat yang sama, maka itu adalah dua hal yang berbeda. Si duanya itu, si nakirohnya itu dua hal yang berbeda. Oke, ini nih, apa namanya kaidahnya begini. Alhamdulillah ketemu nih. Saya catat. Oke, kaidahnya bunyi gini. Anan nakirota, nakiroh idza u'idat, ketika dia diulang, ma'rifatan, kepada sebuah makrifat, karena bahwasannya nakirah tadi itu
Goiru al-ula. Ya. Jadi ketika ada nakiroh disebutkan dua kali, setelahnya itu ada makrifat, yang sebelumnya ada makrifat, maka nakiroh yang pertama itu bukan nakiroh yang kedua. Nah, lagi-lagi ini goliban. Goliban. Oke, jawab ya tanyanya. Hmm. Sekarang coba kita terapkan dalam Quran surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu ila akhiril ayah. Al insan di situ menunjuk kepada afrod apa kepada genus atau kepada jeans? Coba. Wal asri innal insan lafi khusrin. Coba. Al di situ. Al pada kata insan. Kepada jeans apa kepada afrod? Coba Mbak Widya. Innal insana lafi khusrin. Manusia sungguh manusia dalam kerugian. Coba. Al di situ al apa dia? Genus, Ustaz. Genus. Oke. Ada lagi yang lain? Mbak Ulan. Mbak Indi, Mbak Indi, Mbak Indi. Innal insan lafi khusrin. Genus apa kepada afrod? Yang jenis Ustaz. Oke, baik. Mbak Wika, coba. Genus, Ustaz. Oke, baik. Barakallahu fiik. Baik, benar. Oke, sekarang yang kedua, misalnya contoh. Almar'atu aqwa minar rijal. Minar rajul misalnya. Perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Almar'a di sini itu almar'anya almar'a afrod atau almar'a genus. Almar'atu aqwa minar rijal. Perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Genus atau afrod. Kok diem? Genus, Ustadz. Genus, oke. Ada lagi jawaban yang lain? Gimana Bu? Genus. Genus juga, oke. Terus, siapa? Maulan, coba. Bu Rani sama Bu Enda bilangnya genus. Berarti seolah-olah mengatakan semua perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Nah, gitu. Kalau secara logikanya nggak semua kan? Berarti Afrod Ustaz. Afrod, oke, taib. 2-1. Oke, taib. Sekarang Mbak Wika, coba. Saya sependapat sama Mbak Ulan. Mbak dua. Yo, Iya. sekarang Bu Mbak Indi. Mbak Widya, Mbak Widya. Mbak Widya sama Mbak Indi. Afrod, Ustaz. Afrod. Mbak Indi. Sama Afrod Ustaz. Afrod. Jawabannya Afrod, Bu Tani. Karena tadi jawabannya. Karena nggak semua perempuan itu lebih kuat daripada rojul. Jadi kalau misalkan kita jawab itu genus, berarti seolah-olah kita mengatakan semua perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Tapi kan kenyataannya kan enggak. Nah, maka dalam hal ini al di sini itu alnya bermakna afrod. Mafhum sampai sejauh ini? Berarti Ustadz untuk kita Hmm. memahami itu genus apa afrod, memaknai dulu ya kalimat itu. Maksudnya apa ya? Memahami dulu hakikat kalimat itu apa gitu. Iya, betul. Dipahami dulu. Gitu.
Dan ketika itu terlontar dari lisan orang, kita juga harus meninjau, harus bertanya. Ini yang kamu maksud mar'ah yang kayak gimana? Gitu. Kalau mar'ah dalam segi dia bisa menahan beban lahiran, oke saya sepakat. Gitu. Semua perempuan pasti sama, pasti lebih kuat daripada laki-laki. Laki-laki itu sulit, nggak bisa apa, nggak mungkin dia menahan beban lahir, gitu, atau melahirkan itu, atau ya, mengandung itu. Maksud saya tadi kayak gitu, Ustaz. Berarti Taib deh. harus sensitif ya, sensitif dalam memaknai bahasa gitu. Betul, kan makanya orang bahasa itu adalah orang yang paling sensitif. Karena dia ketika diucapkan oleh gini, Ivan Lanin itu pernah 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 buat jokes kayak gini, Bu Rani. Ivan Lanin salah satu penggiat bahasa di Indonesia. Kalau orang biasa ngelihat ngelihat teks baliho itu mungkin biasa aja. Tapi kalau orang bahasa itu dilihat, ini sesuai nggak sih? Nah, gitu. Karena memang itu kerjanya dia. Gitu. Terus lagi misalnya, apa misalnya, iklan itu bagi orang bahasa itu adalah sebuah hal yang mewah. Iklan, iklan. Jadi makanya ketika kita tuh sedang belajar bahasa, coba diperhatikan seluruhnya. Perhatikan seluruhnya. Maka itu akan menjadi bahan kita untuk merenung. Apakah beneran seperti itu sih? Nah, karena bahasa itu ternyata, makanya kenapa Al-Quran itu datang dengan bahasa Arab, dan kenapa kok bahasa yang menjadi letak ijaznya Al-Quran, letak kemujizan Al-Quran, karena bahasa itu mampu menyimpan 1000 bahkan jutaan makna. Karena bahasa loh, dari kata bahasa. Dan ketika teliti lagi itu akan mengandung mutiara-mutiara yang luar biasa. Tapi kalau orang yang nggak sensitif ya ya udah ya terserah aja. Baca Al-Quran juga pasti bakalan hanya lost gitu aja, karena nggak bakal sensitif dia. Jadi Al-Quran itu ngajarin kita untuk sensitif terhadap apa yang kita baca. Teliti, detil, nggak sembarangan. Sehingga mutiara Al-Quran tuh bener-bener kayak nampak. Wah, makanya ketika belajar tentang ijazul Quran tuh hanya orang-orang sensitif lah yang bisa menemukan kemujizatannya itu. Kalau orang nggak sensitif, mohon maaf. Coba rasanya ditingkatkan lagi. Nggak ada rasa ya, Ustaz, kalau nggak sensitif. Betul. Gitu ya. Makanya ketika kita belajar balago, Bu, Mbak, itu kita tuh sedang melatih kesensitifan bahasa kita. Sedang melatih itu. Jadi balago itu bukan sekedar kaidah, dia itu adalah latihan kita untuk punya rasa dalam berbahasa. Contoh misalnya, pasti mungkin masih ingat ya, iklan M3 punya slogan murah itu M3. Betul? Ingat nggak slogan ini? Murah itu M3. Ya, Ustadz, zaman saya kuliah dulu nih, Betul. Oke, coba. 2007, 2007 nih. Oke, Tom. Sekarang saya tanya secara bahasa. Ini M3 ini sedang menghipnotis atau sedang merujuk kepada siapa? Apa yang sedang dituju oleh iklan ini coba? Coba yuk, coba kita latih rasa bahasa kita coba. Lagi-lagi. Ini mohon maaf ya agak, tapi insya Allah cukup 2 itu aja dari. Oke, coba kita latih bahasa kita coba. Ketika dikatakan murah itu M3, apa yang pesan yang ingin disampaikan oleh provider ini? Silakan coba. Kalau dulu ya, Heeh. karena ini kartu mahasiswa banget di masa saya, Ustadz. Jadi itu kalau saya ngiranya sekarang ini, ya ini emang marketing mereka, bahwa kalau mau pakai apapun yang murah itu, ya pakai M3, baik teleponnya, kuotanya, dan segala macamnya gitu. Oke. Kalau saya ya. Oke, baik. Yuk silakan yang lain. Coba. Itu ngasih pesan, Ustadz. Ngasih pesan apa? Ngasih pesannya. Coba Baulan dulu, silakan. Ya, ngasih pesan bahwa hanya M3 aja yang murah. Yang Nah, lain mahal. ini yang ingin dituju M3 itu ini. Ini. Dia itu ingin ngasih pesan Mbak Wika. Yang lain tuh nggak ada yang murah. Cuma saya.
Dalam ilmu balaghah ini namanya apa coba? Hasr. Hasr atau qasr, betul kan? Batasannya. La ilaha illallah. Maka arti yang tepat untuk la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi apa? Tuhan itu Allah. Itu. Tuhan itu Allah, nggak ada yang lain. Sama seperti kita katakan murah itu M3. Kita dalam benak kita itu kita lagi pengen M3 itu lagi pengen ngasih pesan ke kita. Nggak ada provider yang paling murah kecuali saya. Ini yang mau dikasih pesan sama M3. Nah, lagi-lagi. Ini kita belajar di mana, Ustadz? Begini, Ustadz. Belajar di balaghah. Lagi-lagi. Belajar balaghah itu melatih sensitivitas kita melihat bahasa. Terutama bahasa-bahasa Al-Quran. Kita harus sensitif. Nah, kalau belum sensitif, mohon ditimbulkan rasa itu. Gitu. Sehingga nanti ketika baca Quran tuh benar-benar kayak, iya, makanya kalau ada yang ngomong Allah sedang berbicara kepadaku itu berarti memang sensitifnya itu sudah tinggi dia. Dia memang kayak ada pesan untuk saya ini. Ini untuk saya pesannya ini gitu. Karena saya yang membaca. Nah, itu. Nah, tentu namanya mutiara nggak mungkin dapat dengan mudah. Perlu digali. Nah, digali dengan apa? Dengan cara belajar, melatih sensitif, menghafal, dan lain-lain. Dan lain-lain. Itu ya. Oke, yuk sebelum ditutup, silakan kalau ada pertanyaan. Ini mohon maaf ya, cuma 2 materi aja mungkin hari ini. Nggak banyak-banyak, karena juga Murobat hanya mengulang saja apa yang disampaikan sebelumnya. Oke, ada pertanyaan sebelum ditutup? Jadi kaitan dengan yang kaidahnya itu apa Ustaz? Apa tuh? Yang mana? Ini yang Enggak, an-nakirah. tadi kan ini, awal yang pertama kan, ini lanjutan dari pertanyaan keduanya Mbak Wika tadi loh Mbak Bulan. Hmm, Oke, udah kan? Nah, terus yang ya. kaidah ini untuk menjawab pertanyaan surat Al-Insyirah tadi. Jadi, nakiroh ketika disebut 2 kali dengan satu makrifat yang sama, maka itu adalah 2 nakiroh yang berbeda. Jadi benar, satu kesulitan itu 2 kemudahan itu benar. Makna dari itu benar. Satu kesulitan, 2 kemudahan. Kenapa? Karena kesulitannya itu sama, tapi kemudahannya beda. Jadi makanya satu kesulitan, 2 kemudahan itu udah benar. Nggak salah kok ulama-ulama kita memaknai seperti itu. Nggak salah. Oke? Clear, Mbak? Ada lagi? Berarti Ustaz, apa namanya tadi si al yusra itu alnya itu al yang sifatnya nakirah atau sifatnya hakikah. Al di situ. Hmm. Kalau al di situ tentu segala jenis kesulitan. Kayak Allah tuh Oh. pengen bilang kayak gini ke kita. Apapun kesulitan antum, aku akan sertakan 2 kemudahan sekaligus. Nah, itu kurang lebih. Jadi setiap kesulitan yang ada dalam hidup kita, Allah itu udah nyiapin dua jalan sekaligus. 2 jalan. Tinggal kamu bersabar aja dulu. Temukan jalan itu. Jadi apapun kesulitanmu, apapun jenisnya, apapun, Allah sertakan 2 kemudahan. Jadi alnya di situ adalah al untuk genus, bukan untuk afrod. Jadi eh, al haqiqah sama dengan nakirah. Nggak mesti, nggak mesti. Makanya Oh, tadi enggak kan mesti. nggak mesti. Nanti dia ada rincian 2 lagi. Tapi al hakiko sama dengan apa? Nah, al nakiro, al bermakna nakiro itu masuk ke dalam himpunan bermakna hakikoh. Masuk dia. Al nakiro bermakna nakiro tadi, atau nanti istilahnya ulama itu namanya ahdi zihni. Ahdi zihni, Akdir. ahdi zihni. Ulama punya tafsiran banyak terkait dengan al ini, tapi bagi saya yang paling kuat itu ini aja, yang tadi saya sebutkan tadi. Yang paling kuat bagi saya loh ya. Mungkin Iya. nanti ada guru-guru yang lain menyampaikan hal yang
berbeda dengan apa yang saya sampaikan? Karena memang tafsirnya banyak untuk al ini. Nah, jawaban saya adalah al yang punya makna nakiroh itu disebut sebagai namanya ahdi zihni, dan ahdi zihni ini masuk ke dalam himpunan al yang bermakna hakikoh atau jins. Soalnya Baik. yang waktu di awal banget Ustadz, pertemuan kedua atau pertemuan ketiga ya, kalau nggak salah, itu kan menjelaskan tentang al juga ya. Ya, betul. Itu ada 4 ya. Empat, Nah, berarti betul. sebenarnya yang lebih sahih itu yang hakiko sama Alfred aja gitu, Ustaz. Kalau saya berpandangan begitu. Karena nanti Hmm. di kitab-kitab yang lain itu punya punya tinjauan lain untuk meninjau al. Namun kenapa Ustaz ketika kita belajar di awal itu al itu ya sudah dia terdefinitif gitu, Ustaz. Mm-mm. Ini untuk mempermudah, Mbak, Tapi supaya masuk ke dalam Alfred ya berarti ya iya dikenalkan. uh, supaya nggak ini dulu, supaya nggak terkontaminasi dengan maklumat-maklumat lain dulu. Berarti Ustaz yang hakiko ini walaupun banyak tapi tetap dianggap satu ya. Hakikoh lo, ya, eh enggak, maknanya yang diincar itu, maknanya, yang diincar itu Maknanya. maknanya. Tapi Seperti secara tadi, lafaznya selapasnya satu, tapi yang diincar itu maknanya, hmm, yang diincar sip. itu maknanya. Udah saya kirim tuh rinciannya. Afwan Ya, Ustadz, mm-mm. ini belum sensitif ini memaknai bahasa. Jadi kayak misalnya dalikal kitabula. Alkitabu di situ maknanya hakikoh ya Ustadz. Oke, terus, nanya ini, apakah hakikat Ya, atau nah, bukan? Oh, Alkitab di situ tentu tentu bukan bukan sembarang kitab. Itu Alkitab di iya. situ adalah hak afrod berarti. Oh, terbalik berarti Ustadz saya. Jadi Afrod, kalau iya, kan bukan bukan sembarang kitab yang tidak yang apakah kitab saya di belakang saya ini selalu benar? Kan enggak, hanya Quran Quran saja. ya. Quran. iya. Jadi afrod itu berarti Oh, jadi kalau dia maknanya pembatasan kali ya namanya ya. pembatasan Bisa pembatasan. dikatakan pembatasan hanya itu gitu. Coba gini deh, Misalnya Alkitab. gini aja. Saya kasih guidance-nya gini. Saya kasih tata gini ya. Ketika nanti ketemu ayat Quran, oke, ketemu al, baik, pikirkan dua makna. Pertama, umum, yang mana yang dituju adalah maknanya. Kalau kitab ya berarti ya terhimpun masalah-masalah. Kalau kolam berarti alatul kitabah. Kalau insan berarti manusia, makhluk yang berpikir. Itu namanya maknanya. Dan yang kedua tadi afrodnya, Quran, kitab fikih, kitab tajwid, dan lain-lainnya. Jadi pikirkan dua makna itu. Terus nanti coba kita renungkan apakah ini selaras dengan konteks ayat yang sedang dibicarakan. Nah, setelah kita berhasil itu, kita coba merujuk ke para mufasir. Apakah tafsiran kita ini sudah tepat atau belum? Atau tanya ke guru. Itu untuk melatih. Insya Allah seiring berjalannya waktu ntar sensitif itu didapatkan kok. Karena itu adalah hal yang butuh latihan. Satu lagi Ustadz. Ya. Pertanyaan tadi Mbak Wika ya, yang tadi eh inna ma'al usri yusra, sama ya kalimatnya ya. Saya pernah Hmm, dapat kayak gitu gini. Jika ada dua kata yang sinonim, murodif dicantumkan bersamaan, maka maknanya berbeda. Jika ada dua kata yang sinonim murodif dicantumkan terpisah, maka maknanya sama. Itu tadi ke situ nggak ya? sama Kaidah sih. ini. Sama sih. Sama. Oh, ya. Mungkin itu melokalkan lah, biar gampang dicerna. Eh, yuk ada lagi yang lain? Cukup? Ada pertanyaan lagi? Silahkan kalau masih ada pertanyaan.
Cukup ya. Oke, nggak apa-apa ya. Semoga yang sedikit, yang kecil ini, ya kita cuma bahas dua pasal, dua hal aja. Karena memang murobat itu simple aja dia, nggak yang banyak-banyak. Apa namanya, dia hanya mengulang dengan apa yang telah kita sampaikan sebelumnya. Dan menambahkan beberapa faedah latifah yang memang sebelumnya belum pernah disebutkan oleh musannif kitab radhiyallahu taala anhu. Besok kita akan lanjutkan lagi, hanya baca aja insya Allah, baca aja ini mah. Atau kita lewatkan saja lah, kita lewati saja. Nanti kalau misalkan ada faedah lagi yang terkandung di dalam bab ini, insya Allah nanti akan saya sampaikan. Ya, insya Allah ini kita lewat saja, nggak perlu kita panjang-panjang di sini. Gitu. Ya, ya, sebelum ditutup ada 3 menit nih, saya kasih waktu kalau masih ada pertanyaan. Cukup? Oke, kalau cukup ya sudah, itu aja saja dari saya. Barakallahu li wa lakum, kurang lebihnya mohon maaf dan pada saya mohon ampun. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafatul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, oke.